Nona, ayahmu belum meninggal. Tolong aku, maka akan aku beritahu lokasi ayahmu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita CEO kaya yang baru saja pulang dari perjalanan bisnis luar negeri. Belum sempat beristirahat, ia tiba-tiba mendapat kabar duka. Ayahnya, yang sangat ia cintai, dikabarkan tiba-tiba meninggal dunia dan telah dimakamkan. Dengan hati hancur, wanita CEO itu langsung menuju pemakaman. Sepanjang perjalanan, air matanya tak berhenti jatuh. Ia menyesal karena tak sempat melihat ayahnya di detik terakhir hidupnya. Sesampainya tiba di pemakaman, ia menangis sejadi-jadinya di depan batu nisan ayahnya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria pemulung lusuh muncul dan tiba-tiba langsung menemuinya. Dengan suara pelan namun tegas, pemulung itu berkata, "Nona, ayahmu sebenarnya belum meninggal." Wanita CEO itu terkejut. Tangisnya langsung terhenti. Pemulung itu melanjutkan, "Tolong aku. Maka aku akan memberitahu di mana ayahmu berada." Awalnya wanita CEO itu tidak percaya. Namun saat pria pemulung lusuh itu menyebutkan ciri-ciri fisik ayahnya, yang hanya diketahui mereka berdua, tubuhnya langsung gemetar. Siapakah sebenarnya identitas pria pemulung itu? Dan bagaimana ia bisa mengetahui rahasia dari ayah wanita CEO tersebut? Sahabat semua, sebelum kita mulai ceritanya, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton kisah ini. Dan bagi sahabat yang sudah subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pesawat itu mendarat dengan suara berat di landasan bandara internasional. Naila Arunika duduk diam di kursinya, menunggu giliran turun tanpa tergesa. Wajahnya tenang, rapi, dan dingin seperti yang selalu dilihat orang-orang saat ia memimpin rapat besar di luar negeri. Setelan hitamnya masih sempurna, rambutnya tersanggul rapi. Tidak ada yang tahu, perjalanan bisnis kali ini adalah yang paling melelahkan sepanjang karirnya. Begitu ponselnya aktif, puluhan pesan masuk bersamaan. Nama-nama keluarga besar bermunculan di layar. Orang-orang yang biasanya hanya muncul saat ada kepentingan. Naila mengernyit. Ia belum membuka satupun pesan ketika mobilnya melaju keluar dari area bandara. Baru beberapa menit di perjalanan, satu pesan masuk dari Gita, tantenya. Isinya singkat. Terlalu singkat. Ayahmu sudah tiada. Kami semua sudah di rumah duka. Naila menatap layar ponsel itu lama. Jantungnya tidak langsung berdegup kencang. Justru ada hening yang turun perlahan, seperti tubuhnya menolak menerima kata-kata itu. Ia menyandarkan kepala ke jok mobil, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Beberapa hari lalu, sebelum berangkat ke luar negeri, Naila masih berdiri di samping ranjang rumah sakit. Ayahnya memang lemah, tetapi sadar. Tangannya dingin, namun genggamannya kuat saat Naila berpamitan. Ayahnya tidak banyak bicara, hanya menatap Naila lama, lalu menggenggam jari Naila dengan cara yang jarang ia lakukan. Sebuah sentuhan yang terasa berbeda, seolah ingin menahan waktu. Naila membuka mata. Mobil terus melaju. Lampu jalan berganti satu demi satu. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan. Hanya rasa kosong yang pelan-pelan menekan dada. Sesampainya di rumah duka, suasana sudah ramai. Karangan bunga berjejer rapi, terlalu rapi. Para pelayat berdatangan dengan wajah serius, namun percakapan mereka terdengar tertata, seakan semua sudah tahu perannya masing-masing. Naila melangkah masuk, disambut pelukan Gita yang hangatnya terasa aneh. "Kamu harus kuat, Naila. Ayah pasti ingin kamu tegar." Naila hanya mengangguk. Matanya menyapu ruangan. Foto ayahnya terpajang besar, dengan senyum yang terakhir. Kali Naila lihat beberapa bulan lalu. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya.
Perasaan kecil yang sulit dijelaskan, seperti ada potongan yang hilang dari sebuah lukisan. Raka mendekat sambil membawa beberapa map. Ia berbicara cepat, terlalu cepat untuk suasana duka, tentang administrasi, tentang keperluan pemakaman, tentang dokumen yang sebaiknya segera dibereskan agar tidak menghambat apapun. Naila menerima map itu tanpa membukanya. Kepalanya terasa berat. Ia berjalan perlahan ke sudut ruangan, duduk sendiri, memandangi orang-orang yang datang dan pergi. Tidak satu pun wajah perawat rumah sakit yang biasa menjaga ayahnya terlihat di sana. Malam itu berlalu tanpa Naila benar-benar hadir. Pikirannya tertinggal di rumah sakit, di genggaman tangan terakhir ayahnya, di tatapan mata yang seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tidak sempat terucap. Dan tanpa ia sadari, keputusan untuk tidak curiga malam itu akan membawanya pada sebuah kebenaran yang jauh lebih gelap dari kematian. Pagi datang tanpa suara. Langit masih kelabu ketika Naila berdiri di depan cermin kamar tamu rumah duka. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi air mata sudah tidak lagi mengalir. Ia mengganti pakaian hitamnya dengan setelan yang sama gelapnya, lalu keluar kamar dengan langkah tenang. Di ruang utama, rumah itu kembali ramai. Meja tamu penuh makanan, gelas-gelas tersusun rapi, dan suara orang berbicara terdengar rendah namun aktif. Naila memperhatikan satu hal sejak melangkah keluar. Semua berjalan terlalu teratur. Tidak ada kekacauan. Tidak ada wajah yang benar-benar kehilangan. Gita berdiri di tengah ruangan, mengatur siapa duduk di mana, siapa menyambut tamu, siapa mengantar karangan bunga. Ia bergerak cekatan seperti seorang penyelenggara acara, bukan keluarga yang baru kehilangan. Naila duduk di kursi depan, tepat di samping foto ayahnya. Ia menatap foto itu lama. Senyum ayahnya tampak hangat, bertolak belakang dengan hawa dingin di dalam ruangan. Beberapa pelayat datang menyalaminya, mengucapkan kalimat yang sama, turut berduka, semoga ikhlas, semoga kuat. Naila mengangguk pelan, menjawab seperlunya. Saat peti jenazah dibawa keluar untuk persiapan pemakaman, Naila berdiri. Langkahnya terhenti setengah jalan. Ia baru sadar sesuatu. Cincin ayahnya tidak ada. Gelang kecil di pergelangan tangan kiri, ayahnya juga tidak terlihat. Naila menoleh ke Gita. Tante, cincin ayah mana? Gita terlihat terkejut sepersekian detik, lalu tersenyum tipis. Sudah dilepas sejak di rumah sakit, kata dokter, untuk prosedur. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi perasaan Naila menolak menerimanya. Ayahnya sangat jarang melepas cincin itu, bahkan saat dirawat. Naila tahu betul, ayahnya pernah berkata, cincin itu akan dilepas hanya jika ia sendiri yang melepasnya. Raka muncul di samping Naila. Jangan dipikirkan sekarang, kita fokus pemakaman dulu. Nada suaranya datar, terlalu tenang. Naila mengangguk meski dadanya mulai terasa sesak oleh hal-hal kecil yang menumpuk. Saat peti akan dibawa keluar, Naila mendekat. Ia ingin melihat wajah ayahnya untuk terakhir kali. Baru selangkah, Dimas sudah berdiri menghalangi. Jangan dibuka. Kondisinya sudah tidak memungkinkan. Lebih baik kamu ingat beliau dalam keadaan baik. Naila menatap paman itu lama. Tidak ada kemarahan, hanya tatapan yang seolah menutup pintu rapat-rapat. Naila menarik tangannya kembali. Ia mengalah. Lagi-lagi ia mengalah. Mobil jenazah melaju menuju pemakaman. Naila duduk di kursi belakang, memandang keluar jendela. Hujan mulai turun tipis. Jalanan tampak basah dan sunyi. Di dalam mobil, ponsel Naila bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Maaf Nona, jangan percaya semua orang di sekelilingmu. Naila menatap layar ponsel itu dengan dahi berkerut. Pesan itu langsung menghilang seperti ditarik kembali. Ia mencoba membalas, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Mobil berhenti di area pemakaman. Para pelayat turun satu persatu. Tanah merah tampak basah, liang lahat sudah siap. Peti diturunkan perlahan. Naila berdiri paling dekat. Ketika peti itu diturunkan ke dalam tanah,
dadanya seperti diremas. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Ia berlutut di depan makam, menatap tanah yang menutup ayahnya. Di belakangnya, para pelayat berdiri berjajar. Wajah mereka buram oleh hujan, oleh jarak, oleh sesuatu yang Naila belum pahami. Dan di tengah tangis yang memecah sunyi itu, Naila belum tahu bahwa duka ini baru saja dimulai. Tanah terakhir diratakan perlahan. Suara skop bertemu tanah basah terdengar berat, seperti menutup sesuatu yang belum sempat selesai. Naila masih berlutut di depan makam. Tangannya gemetar saat menyentuh gundukan tanah yang baru. Bunga-bunga diletakkan satu persatu, lalu orang-orang mulai menjauh, meninggalkan Naila dalam ruang sunyi yang terasa terlalu luas. Hujan turun lebih rapat. Payung dibuka di mana-mana. Arman, kepala bodyguard Naila, berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya tegang, matanya awas, seperti sedang menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu apa. Naila berdiri perlahan. Ia menatap nisan yang masih bersih itu. Nama ayahnya terukir jelas. Tanggal kematian tertulis rapi. Terlalu rapi. Segalanya terasa seperti sudah dipersiapkan jauh hari. Sebelum para pelayat benar-benar bubar, Naila mendekati Arman. Arman, aku ingin memastikan satu hal. Arman menunduk sedikit. Perintah apapun, Nona. Naila menoleh ke arah mobil jenazah yang sudah kosong. Waktu ayah dibawa dari rumah sakit, siapa saja yang mengawal? Arman terlihat berpikir. Kami menerima jadwal mendadak dari pihak keluarga. Ambulans datang malam hari. Ada beberapa petugas yang mengaku dari rumah sakit. Mengaku. Satu kata itu membuat Naila menegang. Kamu mengenali mereka? Arman menggeleng pelan. Tidak, Nona. Wajah mereka tidak familiar. Tapi dokumennya lengkap. Naila memejamkan mata sesaat. Dalam benaknya, potongan-potongan kecil mulai bergerak. Pesan aneh di ponselnya. Cincin yang hilang. Penolakan untuk membuka peti. Semua berdiri sendiri, tetapi membentuk bayangan yang sama. Ia kembali menatap makam. Hatinya menjerit, meminta kepastian yang sudah terkubur. Para pelayat satu persatu pergi. Tinggal Naila, Arman, dan beberapa bodyguard. Hujan mulai reda, menyisakan udara lembab dan bau tanah basah. Naila berlutut kembali. Kali ini lebih dekat. Ia menyentuh tanah itu dengan kedua tangannya, lalu menunduk. Ayah, kalau ini bukan akhir, beri aku tanda. Suara langkah terdengar dari arah belakang. Pelan, ragu-ragu, tidak seperti langkah pelayat yang lain. Arman langsung menoleh, tubuhnya sedikit maju. Seorang pria muncul dari balik nisan. Pakaiannya lusuh, bajunya gelap dan kotor. Sebuah karung besar tergantung di punggungnya. Wajahnya tirus, kulitnya legam, dan rambutnya kusut oleh hujan. Arman langsung melangkah. Hei, kamu tidak boleh di sini. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berjalan mendekat ke arah Naila. Langkahnya pelan, seperti menghormati tanah yang dipijaknya. Naila menoleh. Matanya bertemu mata pria itu. Ada sesuatu di tatapannya yang membuat Naila tidak langsung berpaling. Tatapan itu tenang, tetapi penuh beban. Pria itu berhenti sangat dekat. Ia membungkuk, lalu berbisik tepat di telinga Naila. Nona, ayahmu belum meninggal. Tubuh Naila menegang, napasnya terhenti. Arman langsung menarik pria itu. Kurang ajar. Keluar dari sini sekarang juga. Pria itu tidak melawan. Tapi sebelum benar-benar ditarik pergi, ia kembali berbicara. Suaranya lebih pelan, lebih dalam. Tolong aku. Maka akan aku beritahu lokasi ayahmu saat ini. Naila berdiri dengan gerakan tiba-tiba. Hentikan. Semua mata tertuju padanya. Arman melepas pegangan, bingung melihat perubahan wajah Naila yang pucat dan gemetar. Apa maksudmu? Pria itu menatap Naila lurus. Ayahmu masih hidup. Dan orang yang menguburnya hari ini bukan kematian, tapi kebohongan. Naila menggeleng. Kamu tahu apa yang kamu katakan.
Pria itu mendekat setengah langkah. Aku tahu ciri di punggung kiri ayahmu. Bekas luka lama, berbentuk garis miring, tepat di bawah tulang belikat. Dunia Naila seakan runtuh seketika. Tidak ada satupun orang di keluarga yang tahu tentang bekas luka itu. Hanya ia dan ayahnya. Naila terhuyung. Arman segera menopangnya. "Siapa kamu?" Pria itu menunduk. "Aku hanya pemulung, tapi aku tidak berbohong." Hujan berhenti sepenuhnya. Dan di antara nisan-nisan yang diam, rahasia besar baru saja membuka pintunya. Udara di pemakaman terasa berat. Tidak ada lagi hujan, tetapi tanah basah menyimpan dingin yang merambat sampai ke tulang. Naila berdiri kaku, matanya menatap pria lusuh di hadapannya, seperti menatap sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Arman memberi isyarat halus pada para bodyguard. Mereka bersiap, setengah melingkar, menunggu satu kata dari Naila untuk menyeret pria itu pergi. Bawa dia keluar. Perintah itu keluar dari mulut Naila dengan suara bergetar. Bukan marah, tetapi takut. Takut pada kemungkinan yang baru saja dibuka. Dua bodyguard langsung menarik lengan pria lusuh itu. Karung di punggungnya jatuh ke tanah. Isinya berantakan, botol plastik, kertas bekas, potongan logam. Semua tampak seperti barang tak berharga. Pria itu tidak melawan. Ia hanya menoleh ke arah Naila, lalu berbicara cepat sebelum suaranya benar-benar tenggelam oleh langkah para bodyguard. Bekas luka itu muncul karena kecelakaan perahu di sungai kecil. Ayahmu hampir tenggelam. Kamu masih sekolah waktu itu. Kamu yang membersihkan lukanya diam-diam karena ayahmu tidak mau orang lain tahu. Langkah Naila berhenti seketika. Arman ikut terdiam. Para bodyguard saling pandang. Itu bukan cerita yang pernah diceritakan di meja makan. Tidak pernah disebut di depan siapapun. Itu adalah ingatan kecil, sederhana, yang Naila simpan sendiri bersama ayahnya. Naila menoleh tajam. "Lepaskan." Pegangan dilepas perlahan. Pria lusuh itu berdiri kembali, merapikan bajunya yang basah, lalu menunduk hormat. Tidak berlebihan, tidak mencari simpati. "Siapa namamu?" "Rangga." "Bagaimana kamu tahu semua itu?" Rangga menatap makam ayah Naila. "Karena aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Dalam keadaan hidup, napas Naila tersendat. "Kapan?" "Malam sebelum kamu mendarat di luar negeri, ayahmu dipindahkan dari rumah sakit lewat jalur belakang. Bukan ambulans resmi. Aku sedang mengais barang di sekitar situ. Kenapa kamu tidak melapor?" Rangga tersenyum tipis, pahit. Orang seperti aku, lapor pada siapa? Naila terdiam. Jawaban itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Dunia yang selama ini ia anggap rapi dan aman, mendadak terasa penuh lubang. "Kamu bilang ayahku disekap. Di mana?" Rangga menggeleng. "Aku tidak bisa bicara di sini. Terlalu banyak mata, terlalu banyak telinga." Naila menoleh ke sekeliling. Beberapa pelayat masih belum benar-benar pergi. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ada yang menoleh sekilas lalu cepat memalingkan wajah. Arman mendekat. "Nona, ini berbahaya." "Aku tahu." Naila kembali menatap Rangga. "Kalau kamu bohong, aku pastikan kamu tidak akan pernah melihat hari esok." Rangga mengangguk pelan. "Kalau aku bohong, aku sendiri yang minta kamu serahkan aku." Ada jeda panjang. Angin berembus pelan, menggerakkan daun-daun basah di sekitar makam. Naila memejamkan mata, menarik napas dalam. Kebenaran dan kebohongan berdiri terlalu dekat saat ini. Dan satu-satunya cara membedakannya adalah dengan melangkah maju. "Kamu ikut aku. Sekarang." Rangga menoleh ke karungnya yang tergeletak. "Aku hanya minta satu hal. Jangan libatkan polisi dulu. Jangan percaya siapapun dari keluargamu." Naila membuka mata. Tatapannya berubah. Tidak lagi sekadar anak yang berduka, tetapi pemimpin yang terbiasa mengambil risiko. "Aku tidak percaya siapapun malam ini, termasuk diriku sendiri." Mobil bergerak meninggalkan pemakaman. Dan di balik nisan yang ditinggalkan, kebohongan mulai kehilangan tempat bersembunyi. Mobil melaju perlahan meninggalkan area pemakaman.
Lampu kota mulai menyala satu persatu, memantul di kaca jendela yang basah oleh sisa hujan. Naila duduk di kursi belakang bersama Rangga. Jarak di antara mereka dekat, tetapi dunia mereka terasa sangat jauh. Arman duduk di depan, menatap jalan tanpa banyak bicara. Ia sudah memberi perintah agar tidak ada kendaraan pengawal tambahan mengikuti. Keputusan itu membuatnya gelisah, tetapi ia memilih patuh. Naila memecah diam. Sekarang bicaralah. Tanpa berputar, Rangga menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Ayahmu tidak dibunuh. Ia disembunyikan, diikat, dijaga orang-orang yang tahu persis siapa beliau, siapa mereka. Orang bayaran, tapi yang memberi perintah bukan orang asing. Naila mengatupkan rahang. Keluargaku. Rangga tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Naila menoleh keluar jendela. Lampu-lampu kota tampak kabur. Di kepalanya, wajah-wajah yang selama ini ia kenal mulai berubah bentuk. Senyum terasa palsu. Pelukan terasa berjarak. Kenapa kamu menolongku? Rangga terdiam beberapa detik. Karena aku pernah diselamatkan ayahmu. Naila menoleh cepat. Kapan? Beberapa tahun lalu. Saat aku hampir kehilangan segalanya. Ayahmu satu-satunya orang yang tidak bertanya siapa aku. Ia hanya bertanya, kamu masih mau hidup atau tidak? Naila menelan ludah. Ia tidak pernah tahu ayahnya melakukan hal-hal seperti itu diam-diam. Apa yang kamu minta sebagai imbalan? Rangga menatap Naila lurus. Bukan uang. Arman menegang di kursi depan. Lalu, kalau kita selamatkan ayahmu, aku minta kamu dengarkan permintaanku sampai selesai. Setelah itu, kamu bebas menolak. Naila berpikir sejenak. Kamu minta perlindungan. Rangga menggeleng. Aku minta masa depan untuk anakku. Kata anak membuat Naila terdiam. Ia menatap tangan Rangga yang kasar, penuh bekas luka lama. Tangan seorang yang hidupnya tidak pernah mudah. Di mana ayahku sekarang? Rangga menarik napas panjang. Di hutan pinggir kota. Tempat yang tidak terjangkau sinyal. Dijaga bergiliran. Mereka yakin kamu akan sibuk berduka dan menandatangani dokumen. Dokumen apa? Pemindahan saham, kuasa pengelolaan, hak darurat. Naila tersenyum tipis, pahit. Mereka mengenalku dengan baik. Atau setidaknya mereka pikir begitu. Mobil berhenti di sebuah ruas jalan sepi. Rangga menunjuk ke arah gelap di kejauhan. Dari sini kita lanjut jalan kaki. Terlalu banyak mata kalau mobil masuk. Arman turun lebih dulu, memeriksa sekitar. Naila ikut turun tanpa ragu. Kalau ini jebakan. Rangga menatap Naila dengan tenang. Kalau ini jebakan, aku tidak akan berdiri sedekat ini denganmu. Mereka melangkah masuk ke jalur tanah. Lampu kota perlahan menghilang di belakang. Hanya suara serangga dan langkah kaki yang menemani. Dan tanpa Naila sadari, setiap langkah yang ia ambil malam itu menjauhkannya dari dunia lama yang penuh kepura-pura. Menuju kebenaran yang siap menuntut keberanian lebih besar dari sekadar air mata. Langkah kaki mereka berhenti di tepi jalur tanah. Rangga mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Dari kejauhan, lampu rumah sakit masih terlihat samar, berdiri tenang seolah tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Naila menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Di sanalah terakhir kali ia berpamitan pada ayahnya. Di sanalah kebohongan mulai bekerja. Kita tidak masuk lewat depan, ucap Rangga pelan. Arman mengangguk. Aku tahu jalur servis. Mereka menyusup melalui pintu belakang yang jarang dipakai. Lorongnya sempit, lampunya redup, dan bau cairan pembersih bercampur lembab. Setiap langkah terasa berat, seolah rumah sakit itu sendiri menolak untuk diingat. Rangga berhenti di dekat sebuah ruangan kosong. Di sini, Naila menatap papan nama. Ruang observasi. Ia ingat ruangan itu. Ayahnya sempat dirawat di sana satu malam sebelum dipindahkan. Arman memeriksa pintu. Terkunci. Aku bisa buka. Tidak perlu. Rangga menunjuk ke arah kamera di sudut langit-langit. Mati. Naila menoleh tajam. Sejak kapan? Sejak malam itu. Mereka masuk. Ruangan itu tampak bersih. Terlalu bersih.
Tidak ada peralatan medis yang tertinggal. Tidak ada catatan. Bahkan bau khas ruangan rawat pun nyaris tidak ada. Naila mendekat ke tempat tidur kosong. Tangannya menyentuh pagar besi yang dingin. Ia membayangkan ayahnya terbaring di sana, lalu diambil tanpa pamit, tanpa perlindungan. Rangga membuka ponsel lamanya dan memperlihatkan sebuah rekaman buram. Aku sempat merekam ini dari kejauhan. Di layar terlihat ambulans tanpa logo masuk lewat gerbang servis. 2 orang menurunkan seseorang dengan tandu. Wajahnya tertutup, tetapi bentuk tubuhnya jelas. Cara mereka bergerak tergesa, namun terlatih. Naila menutup mata sesaat. Ini bukan prosedur resmi, tidak. Dan nama yang tercatat sebagai penanggung jawab malam itu bukan nama perawat yang biasa. Arman mengingat sesuatu. Ada perawat senior yang seharusnya jaga malam itu. Tapi katanya ia dipulangkan lebih awal karena ada urusan keluarga. Naila tersenyum tipis. Semua sudah diatur. Suara langkah kaki terdengar di lorong. Rangga langsung memberi isyarat. Mereka mematikan ponsel dan bersembunyi di balik pintu. 2 petugas lewat sambil berbincang pelan. Kasus itu sudah beres kan? Sudah. Keluarganya sendiri yang urus. Naila menggenggam tangannya sendiri. Kata keluarga terasa seperti pisau. Setelah lorong kembali sepi, Rangga menatap Naila. Sekarang kamu tahu, ini bukan soal duka. Ini soal pengambil alihan. Naila mengangguk. Konfirmasi yang ia butuhkan sudah cukup. Kita pergi sekarang. Ke ayahku. Rangga menghela napas. Setelah ini, tidak ada jalan mundur. Naila menatap lorong yang gelap. Aku sudah meninggalkan jalan mundur sejak makam itu ditutup. Mereka keluar lewat jalur yang sama, meninggalkan rumah sakit dengan jejak kebenaran yang mulai terbuka. Di balik tembok putih yang tenang, rahasia terus bersembunyi. Namun malam itu, seseorang akhirnya berani mencarinya. Mobil berhenti di batas terakhir aspal. Di depan mereka hanya ada jalur tanah sempit yang menembus gelap. Lampu kota tertinggal jauh, digantikan suara serangga dan desir angin yang menggesek dedaunan. Naila turun dari mobil tanpa ragu. Setiap langkahnya mantap, meski dadanya berdebar keras. Rangga mengambil posisi di depan. Mulai dari sini, kita jalan kaki. Jangan pakai lampu ponsel terlalu lama. Arman memberi isyarat pada 2 bodyguard yang ikut. Jaga jarak. Jangan bicara. Mereka masuk ke hutan. Tanah lembab membuat sepatu mudah tergelincir. Ranting rendah memaksa mereka menunduk. Rangga bergerak seperti orang yang sudah hafal jalur, memilih pijakan, menghentikan langkah saat perlu, lalu melanjutkan tanpa suara. Naila memperhatikan caranya bergerak. Tidak panik, tidak tergesa. Ini bukan gerakan orang yang kebetulan lewat. Ini kebiasaan. Berapa lama ayahku di sini? Rangga menjawab pelan tanpa menoleh. Beberapa hari. Mereka yakin kamu akan sibuk dengan duka dan urusan perusahaan. Naila mengepalkan tangan. Mereka salah menilai satu hal. Apa itu? Bahwa aku akan diam. Mereka berhenti di balik semak rapat. Rangga mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Dari kejauhan terdengar suara langkah dan gesekan logam. 2 bayangan bergerak perlahan. Penjaga, bisik Rangga. Bergantian patroli. Arman menegang. Kita sergap. Belum. Rangga menggeleng. Terlalu cepat akan membuat yang lain waspada. Naila menelan ludah. Setiap detik terasa panjang. Ia memikirkan ayahnya, terikat, menunggu. Ia memaksa napasnya tetap stabil. Patroli berlalu. Hening kembali. Rangga melanjutkan langkah, memutar jalur. Kita masuk dari arah berlawanan. Mereka tidak menyangka. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil. Sebuah pohon besar berdiri di tengah. Di sanalah Naila melihatnya. Ayahnya. Terikat pada batang pohon. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh embun. Dadanya naik turun pelan. Masih hidup, Bu, masih hidup. Naila refleks melangkah maju, namun Rangga menahan lengannya. Pelan. Air mata Naila jatuh tanpa suara. Dunia di sekelilingnya menyempit.
hanya menyisakan sosok ayahnya di depan mata. Rangga bergerak cepat, mengeluarkan alat sederhana dari sakunya. Tali mulai terpotong. Ayah Naila membuka mata perlahan. "Naila," suaranya serak. "Aku di sini ya, aku bawa kamu pulang." Ayah Naila mencoba tersenyum. Jangan percaya mereka. Sebelum Naila sempat bertanya, suara langkah mendekat terdengar dari berbagai arah. Cahaya senter menembus semak. Suara teriakan pecah. Ketahuan. Rangga berdiri di depan Naila. Bahunya mengeras, matanya berubah. Dan di tengah hutan yang gelap itu, rahasia terakhir Rangga bersiap terungkap. Cahaya senter menyapu tanah dengan cepat. Bayangan bergerak dari segala arah, menutup jalur keluar seperti lingkaran yang menyempit. Suara langkah kaki bercampur dengan desah napas orang-orang yang terburu. Naila berdiri di samping ayahnya, tubuhnya menegang, tetapi tangannya tidak melepaskan genggaman. Mundur. Sekarang. Rangga berbicara pendek, tegas. Nada suaranya berubah. Tidak lagi rendah dan ragu seperti sebelumnya. Ada keyakinan dingin di sana. Seorang pria bertubuh besar melangkah keluar dari balik semak. Wajahnya keras, sorot matanya tajam. Di tangannya ada senjata tajam yang memantulkan cahaya senter. "Kalian berani juga." Suaranya berat, tanpa emosi. "Aku sudah bilang, jangan ada yang masuk malam ini." Arman maju setengah langkah. "Kami ambil orang kami, tidak lebih." Pria itu tertawa pendek. "Orang kalian." "Dia milik yang bayar." Naila melangkah maju, suaranya gemetar tapi jelas. "Berapapun yang kalian minta, aku bayar 2 kali lipat." Pria itu menggeleng. "Ini bukan soal uang, ini soal perintah." Dari belakang, beberapa orang lain muncul. Jumlah mereka lebih banyak dari yang Naila perkirakan. Mereka bergerak membentuk setengah lingkaran, memisahkan Naila dari jalur keluar. Rangga bergeser 1 langkah ke depan, berdiri tepat di antara Naila dan mereka. Bahunya sedikit membungkuk, seperti biasa. Namun posisi kakinya berubah, lebih rendah, lebih siap. "Bawa dia pergi," katanya pelan pada Arman. Arman ragu. "Bagaimana denganmu?" Rangga tidak menoleh. "Aku akan menyusul." Pria bertubuh besar itu menyipitkan mata, menatap Rangga dari kepala sampai kaki. "Pemulung, minggir. Ini bukan urusanmu." Rangga mengangkat kepala perlahan. Tatapannya tidak lagi menghindar. "Kalau kalian mau orang itu, kalian harus lewat aku dulu." Tawa terdengar dari beberapa penjaga. "Lihat dirimu. Kamu sendirian." Rangga menarik napas. Cukup. Gerakannya cepat. Terlalu cepat untuk mata yang tidak siap. Dalam 1 langkah, ia menepis senjata pertama, memutar pergelangan tangan lawan, lalu menjatuhkannya ke tanah. Suara tubuh membentur tanah terdengar keras di tengah hening hutan. Semua terdiam sepersekian detik. Serang. Perintah itu pecah. Beberapa orang bergerak bersamaan. Rangga berputar, menghindar, memukul, menahan. Tubuhnya bergerak efisien, tanpa gerakan sia-sia. Namun jumlah lawan membuatnya terdesak. Sebuah pukulan mengenai bahunya. Nafasnya tertahan sesaat. Naila menutup mulutnya, menahan teriakan. Arman menarik ayah Naila menjauh, mencari celah. Rangga terhuyung, lalu berdiri lagi. Tanah basah membuat langkahnya goyah, tetapi matanya tetap fokus. Setiap serangan dibalas. Setiap celah dimanfaatkan. Di tengah kekacauan itu, Naila melihat jelas. Ini bukan kebetulan. Ini bukan keberanian nekat. Ini keterampilan yang dibangun bertahun-tahun. Dan di bawah cahaya senter yang bergetar, pemulung lusuh itu perlahan berubah menjadi sosok yang tidak pernah ia bayangkan. Hutan bergema oleh napas berat dan langkah yang saling memburu. Rangga berdiri dengan bahu terluka. Darah tipis mengalir membasahi kain lusuhnya. Namun kakinya tetap kokoh, tertanam di tanah basah, seperti akar yang menolak tercabut. Matanya tidak berkedip, fokusnya terjaga. 2 penjaga menyerang bersamaan. Rangga bergeser setengah langkah, membiarkan 1 serangan melintas kosong, lalu menghantam tulang rusuk lawan dengan siku. 1 tubuh jatuh, yang lain mencoba menebas dari samping.
Rangga menangkis, memutar pergelangan, dan mendorong lawan ke arah pohon hingga terhuyung. Naila melihat semuanya dari kejauhan. Gerakan itu rapi, tidak liar, tidak emosional. Setiap serangan punya tujuan, setiap hentakan menghitung jarak dan waktu. Ini bukan perkelahian jalanan, ini latihan. Seorang pria lain melompat dari belakang. Rangga terlambat setengah detik. Pukulan menghantam punggungnya. Ia jatuh berlutut. Beberapa orang bersorak, mengira ini akhir. Bangkit. Rangga mengangkat kepala perlahan. Ia berdiri kembali, menahan nyeri, lalu menarik napas panjang. Wajahnya tenang, seperti sedang mengatur ulang ritme. Kalian terlalu berisik, katanya datar. Ia bergerak lagi. Lebih cepat, lebih dekat. Jarak dipangkas. Serangan dibalas tepat di titik lemah. Satu demi satu penjaga terhenti. Bukan karena pingsan, tetapi karena tak sanggup berdiri. Pria bertubuh besar yang tadi memimpin melangkah maju. Cukup. Tangkap dia hidup-hidup. Mereka mengepung. Jumlah membuat Rangga terdesak. Tanah licin. Nafas berat. Sebuah tendangan mengenai pahanya. Ia hampir jatuh, tetapi menahan dengan satu tangan, lalu memutar tubuh untuk menjatuhkan lawan terdekat. Di sisi lain, Arman berhasil membuka jalur sempit. Ia memberi isyarat pada Naila. Sekarang. Naila menahan ayahnya yang lemah, melangkah perlahan menuju celah itu. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan Rangga sendirian. Hatinya menolak, tetapi akalnya memaksa. Rangga menoleh sekilas. Tatapannya bertemu mata Naila. Pergi. Satu serangan terakhir datang dari arah gelap. Rangga menghindar tipis, namun pisaunya menyayat lengan. Darah menetes. Ia menggertakkan gigi, lalu memukul balik, menjatuhkan lawan itu dengan suara berat di tanah. Ketika Naila dan ayahnya hampir keluar dari lingkaran, suara keras terdengar. Sebuah senjata jatuh. Pria pemimpin tersandung dan terhuyung. Kepanikan menyebar. Ritme mereka pecah. Rangga memanfaatkan momen itu. Ia menerobos, menjatuhkan dua orang sekaligus, lalu berdiri di sisi Naila. Nafasnya terengah, tetapi langkahnya tegas. Sekarang, katanya. Mereka bergerak bersama, meninggalkan hutan yang mulai menelan kembali suara. Di belakang, beberapa penjaga tertinggal, tidak lagi mengejar, malah memilih siapa yang boleh lewat. Dan di bawah kanopi gelap itu, Naila akhirnya mengerti. Pemulung lusuh itu tidak pernah dilatih untuk menang dengan sorak. Ia dilatih untuk pulang dengan nyawa. Mereka berlari menembus gelap. Langkah kaki terdengar berat, tidak lagi rapi, tetapi penuh tekad. Ayah Naila bersandar pada Arman, napasnya pendek dan terputus. Naila menggenggam lengannya erat, takut kehilangan lagi dalam jarak yang begitu dekat. Rangga bergerak di belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Setiap beberapa langkah ia menoleh, mendengar, meraba udara. Hutan menyimpan suara, dan malam pandai menipu telinga. Namun tidak ada teriakan lagi, tidak ada langkah mengejar. Hanya desir angin dan daun basah yang tersapu kaki. Mereka berhenti di sebuah cekungan tanah. Rangga mengangkat tangan, memberi tanda aman. Ia duduk bersandar pada batang pohon, napasnya berat. Darah dari lengannya mengalir lebih jelas kini, merah gelap di kain kusam. Naila berjongkok di hadapannya. Kamu terluka. Rangga mengangguk singkat. Tidak parah. Arman membuka tas kecil, mengeluarkan perban darurat. Naila membantu membalut lengan Rangga. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena sadar betapa dekatnya mereka pada kehilangan. Terima kasih, ucap Naila pelan. Rangga menatap ke arah gelap, seolah memastikan lagi. Kita belum aman sepenuhnya, tapi mereka tidak akan berani mendekat lagi malam ini. Ayah Naila menarik napas panjang, berusaha bicara. Mereka ingin memaksaku tanda tangan. Naila menoleh cepat. Dokumen apa ya? Pemindahan kuasa darurat. Akses penuh ke rekening dan saham. Mereka bilang, kamu akan hancur tanpa aku, dan aku harus menyelamatkan perusahaan. Nada suaranya lemah, tetapi jelas. Naila menutup mata sesaat.
Potongan terakhir dari teka-teki itu akhirnya jatuh pada tempatnya. Mereka ingin kamu hilang ya? Dan aku sibuk berduka. Ayah Naila mengangguk pelan. Aku tidak mau. Maka mereka mengikatku. Rangga berdiri perlahan. Kita bergerak sekarang. Sebelum fajar, mereka melanjutkan perjalanan hingga mencapai mobil. Mesin menyala tanpa suara berlebihan. Ketika pintu tertutup, Naila akhirnya membiarkan kepalanya bersandar ke kursi. Air mata jatuh lagi, bukan karena lemah, tetapi karena hidup ayahnya kembali berada dalam jangkauan. Mobil melaju meninggalkan hutan. Di kaca spion, gelap menutup kembali jejak mereka. Naila menoleh ke Rangga. Kamu bilang mereka orang bayaran. Siapa yang mengatur? Rangga menjawab tanpa ragu. Uang datang lewat perantara. Tapi arah perintah jelas dari orang dalam. Naila menarik napas panjang. Aku tahu harus mulai dari mana. Lampu kota kembali muncul di kejauhan. Bersama cahaya itu, Naila tidak hanya membawa ayahnya pulang, tetapi juga membawa kebenaran yang akan menuntut keberanian lebih besar dari sebelumnya. Subuh belum benar-benar tiba ketika mobil memasuki halaman rumah aman. Naila turun lebih dulu, menahan pintu agar ayahnya bisa dibantu masuk. Wajah ayahnya pucat, tetapi matanya jernih, hidup. Itu saja sudah cukup membuat Naila berdiri lebih tegak dari malam sebelumnya. Dokter pribadi dipanggil tanpa keramaian. Tidak ada polisi, tidak ada laporan. Naila ingin semua tenang terlebih dahulu. Ia tahu kegaduhan terlalu cepat hanya akan memberi waktu bagi para pengkhianat untuk menghilangkan jejak. Rangga duduk di teras, lengannya masih terbalut. Ia menolak masuk sebelum memastikan ayah Naila benar-benar aman. Sikapnya tenang, seolah apa yang terjadi di hutan tadi hanyalah bagian dari rutinitas yang telah lama ia kenal. Naila menghampirinya. Kamu bisa istirahat di dalam. Rangga menggeleng. Aku cukup di sini. Naila tidak memaksa. Ia duduk di kursi seberang. Jarak mereka dekat namun sunyi. Sekarang ceritakan semuanya. Dari awal. Rangga menatap ke depan. Beberapa hari lalu aku melihat ayahmu dipindahkan. Aku mengikuti dari jauh. Aku tahu ini bukan pemindahan biasa. Lalu aku dengar nama keluargamu disebut. Saat itu aku tahu, ini bukan urusan kecil. Kenapa kamu tidak langsung menghubungiku? Aku tidak punya caranya. Dan aku tahu, orang-orang di sekitarmu sudah diatur. Naila terdiam. Ia mengingat betapa mudahnya ia hampir menandatangani dokumen tanpa membaca. Betapa cepatnya orang-orang terdekat mendorongnya untuk ikhlas. Di dalam rumah, ayah Naila akhirnya bisa bicara lebih banyak. Ia menyebut nama satu persatu. Gita yang pertama mengusulkan pemindahan darurat. Raka yang mengurus dokumen. Dimas yang membuka akses rumah sakit. Semua berperan rapi, seperti sandiwara yang sudah dilatih berulang kali. Mereka ingin aku runtuh, ujar Naila pelan. Bukan hanya hartaku, tapi pikiranku. Ayah Naila menatap putrinya lama. Mereka lupa satu hal. Kamu anakku. Pagi datang perlahan. Naila memanggil Arman. Perintahnya singkat dan jelas. Kumpulkan bukti, rekam transaksi, amankan saksi. Tidak ada satupun yang tahu ayahnya masih hidup. Hari itu, Naila mengirim pesan kepada keluarga besar. Isinya sederhana. Terima kasih atas dukungan kalian. Aku ingin kita berkumpul besok untuk membahas kelanjutan perusahaan. Di balik kalimat sopan itu, Naila menyiapkan meja panjang untuk sebuah penghakiman yang tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada balas dendam buta. Hanya kebenaran yang akan berdiri sendiri. Dan di teras rumah aman, Rangga memejamkan mata sejenak. Ia tahu, pertarungan berikutnya bukan lagi dengan otot, melainkan dengan wajah-wajah yang selama ini disebut keluarga. Ruang rapat utama perusahaan disiapkan sejak pagi. Meja panjang mengilap, kursi tersusun rapi, layar besar menyala tenang. Tidak ada bunga, tidak ada hiasan duka. Naila ingin semuanya terlihat seperti hari kerja biasa, karena di ruangan inilah wajah asli akan diuji.
Satu persatu keluarga besar datang. Gita tersenyum paling depan, menyapa semua orang dengan hangat. Raka membawa map tebal dan duduk dekat layar. Dimas memilih kursi tengah, posisi aman untuk pura-pura netral. Tidak satu pun dari mereka tahu, ayah Naila duduk tenang di ruang sebelah, ditemani dokter dan Arman. Naila masuk terakhir. Setelahnya hitam sederhana, wajahnya datar, suaranya tenang. Terima kasih sudah datang. Kita langsung mulai. Raka berdiri, membuka presentasi. Ia bicara tentang stabilitas, tentang kepemimpinan sementara, tentang kebutuhan perusahaan menghadapi masa duka. Kata-kata mengalir lancar, seolah telah dihafal. Naila mengangkat tangan. Cukup, layar berubah, bukan grafik, bukan angka. Rekaman kamera servis rumah sakit muncul. Ambulans tanpa logo. Waktu dan tanggal jelas. Suasana ruang rapat mendadak kaku. Gita berdeham. Apa maksudnya ini? Naila menatapnya lurus. Ini malam ketika ayahku dipindahkan tanpa persetujuan resmi. Layar berganti. Rekening perantara. Transfer berlapis. Nama-nama yang disamarkan. Lalu potongan rekaman suara, percakapan singkat tentang jadwal, tentang peti, tentang makam. Raka berdiri tergesa. Ini fitnah. Naila mengangguk pelan. Kau benar. Maka mari kita lengkapi. Pintu ruang rapat terbuka. Ayah Naila masuk perlahan, didampingi Arman. Wajah-wajah di meja panjang membeku. Senyum runtuh. Nafas tertahan. Ayah Naila berdiri. Aku tidak mati. Aku disembunyikan. Gita mundur setengah langkah. Dimas menunduk. Raka menjatuhkan mapnya. Naila melanjutkan tanpa emosi. Penculikan, pemalsuan dokumen, penghilangan bukti, percobaan pengambil alihan. Semua sudah kami siapkan untuk proses hukum. Tidak ada teriakan, tidak ada pembelaan panjang. Hanya keheningan yang berat. Ketika petugas masuk, Naila tetap duduk. Tangannya terlipat di atas meja. Tatapannya tidak goyah. Di luar ruangan, hujan kembali turun pelan. Dan di dalam, sandiwara keluarga resmi berakhir. Ruang rapat kembali sunyi setelah semua selesai. Kursi-kursi kosong tertata rapi, seolah tidak pernah menjadi saksi runtuhnya sebuah keluarga. Naila berdiri sendirian di dekat jendela, menatap hujan yang turun tipis. Di balik kaca, dunia berjalan seperti biasa. Tidak tahu bahwa di dalam ruangan ini, hidupnya baru saja berputar arah. Ayah Naila duduk di kursi roda. Wajahnya lebih tenang dari beberapa hari terakhir. Kamu mengambil keputusan yang tepat. Naila mengangguk pelan. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Pintu terbuka. Arman masuk, memberi laporan singkat. Semua pihak terkait sudah diamankan. Dokumen dan bukti berada di jalur hukum. Tidak ada kebocoran. Naila mendengarkan tanpa memotong, lalu mengucapkan terima kasih. Setelah itu, ia keluar menuju teras gedung. Di sana, Rangga berdiri memandang ke bawah, ke halaman yang basah. Ia tampak lebih rapi, bukan karena pakaiannya berubah, tetapi karena sikapnya selalu sama, tidak menuntut apapun. Naila mendekat. Semua sudah selesai. Rangga menoleh. Aku senang ayahmu selamat. Ada jeda. Hening yang tidak canggung. Naila mengingat janjinya. Sekarang giliran aku mendengarkan permintaanmu. Rangga menunduk sebentar, lalu berbicara tanpa bertele-tele. Aku ingin kamu mengasuh anakku. Kata-kata itu jatuh tenang, tetapi menghentak. Naila tidak terkejut. Ia sudah menduganya sejak malam itu. Namun yang membuat dadanya sesak adalah kesederhanaan permintaan itu. Namanya Bima. Usianya 10 tahun. Dia pintar, tapi hidupnya keras. Aku sering tidak bisa menjaganya dengan layak. Naila menatap mata Rangga. Kamu ingin menyerahkan anakmu padaku. Bukan menyerahkan, menitipkan masa depannya. Aku tetap ayahnya. Naila menarik napas panjang. Di mana dia sekarang? Rangga mengangkat tangan, menunjuk arah kota, di tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Naila mengangguk. Antarkan aku ke sana. Rangga menatapnya sejenak, memastikan ia tidak salah dengar. Sekarang. Mereka melangkah bersama meninggalkan gedung. Hujan semakin reda.
Di dalam mobil, Naila memandangi jalanan tanpa bicara. Ada satu perasaan yang tumbuh pelan. Bukan kasihan, bukan rasa bersalah, melainkan tanggung jawab yang baru. Harga sebuah keselamatan ternyata bukan uang, bukan kekuasaan, tetapi keberanian untuk membuka hidup bagi orang lain. Mobil berhenti di pinggir jalan yang jarang dilalui. Bau menyengat langsung menyergap begitu pintu terbuka. Di kejauhan, gunungan sampah menjulang seperti bukit kecil, ditutup terpal lusuh yang berkibar tertiup angin. Asap tipis mengepul dari sudut tertentu, bercampur dengan suara burung dan denting botol yang tersenggol. Naila turun perlahan. Sepatunya menginjak tanah becek, namun ia tidak mundur. Rangga berjalan di depannya, langkahnya mantap, seolah tempat ini adalah rumah yang sudah ia kenal luar dalam. Di balik tumpukan kardus dan plastik, berdiri sebuah gubuk kecil dari papan bekas. Pintu terbuka setengah. Dari dalam muncul seorang anak laki-laki. Tubuhnya kurus, bajunya sederhana, tetapi matanya jernih dan waspada. Bima. Anak itu menatap Rangga, lalu melihat Naila. Ayah, siapa dia? Rangga berlutut di hadapan anaknya. Orang baik. Dia menolong ayah. Bima menatap Naila lebih lama. Tidak takut, tidak kagum berlebihan. Hanya ingin tahu. Naila berjongkok agar sejajar dengan mata anak itu. Halo Bima, aku Naila. Bima mengangguk pelan. Halo. Di dalam gubuk, Naila melihat kasur tipis, buku tulis yang sudutnya sudah robek, dan sebuah tas sekolah usang. Di dinding, ada gambar-gambar sederhana. Rumah, pohon, matahari. Semuanya digambar rapi. Dia suka menggambar, kata Rangga pelan, dan berhitung. Naila menahan napas. Dunia yang selama ini ia pimpin dengan angka dan keputusan besar, kini bertemu dengan kesederhanaan yang tidak pernah ia sentuh langsung. Bima mendekat ke Rangga. Ayah mau pergi lagi. Rangga menatap anaknya lama. Tidak. Ayah mau kamu punya tempat yang lebih baik. Bima mengerutkan kening. Ayah ikut. Rangga terdiam. Naila melihat konflik itu jelas. Seorang ayah yang ingin memberi masa depan, dan seorang anak yang tidak ingin kehilangan. Naila berdiri. Bima, kamu tidak akan jauh dari ayahmu. Tapi kamu berhak sekolah dengan tenang, tidur tanpa takut hujan, dan punya buku baru setiap hari. Bima menatap Naila, lalu menoleh ke Rangga. Ayah setuju. Rangga mengangguk perlahan. Ayah setuju. Naila merasakan dadanya menghangat. Keputusan itu bukan belas kasihan. Itu janji. Mereka meninggalkan tempat itu bersama. Gubuk kecil itu semakin jauh di belakang, namun untuk pertama kalinya, Rangga tidak menoleh lagi. Ia tahu, langkah ini membawa anaknya keluar dari lingkaran yang sama. Dan bagi Naila, ini bukan akhir dari penyelamatan, melainkan awal dari tanggung jawab yang akan menguji hatinya dengan cara yang berbeda. Pagi itu datang lebih terang dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela rumah besar Naila, menyentuh lantai marmer yang selama ini hanya dilewati langkah-langkah tergesa. Untuk pertama kalinya, rumah itu tidak terasa kosong. Bima duduk di meja makan, tangannya memegang pensil warna baru. Ia menggambar dengan serius, lidahnya sedikit menjulur. Tanda ia sedang fokus. Rangga berdiri tidak jauh, memperhatikan dengan tenang, seperti takut merusak momen dengan kata-kata. Naila turun dari tangga. Ia berhenti sejenak menatap pemandangan itu. Tidak ada kontrak, tidak ada dokumen, tidak ada pengumuman besar, hanya seorang anak yang menggambar, dan seorang ayah yang akhirnya bernapas lebih lega. Bagus gambarnya, kata Naila pelan. Bima mengangkat kepala. Ini rumah. Naila tersenyum kecil. Rumah yang mana? Bima menunjuk sekeliling. Yang ini. Tapi ayah juga ada. Rangga menunduk, menahan sesuatu di dadanya. Terima kasih. Naila menggeleng pelan. Kita saling menolong. Ayah Naila muncul dengan langkah pelan. Wajahnya lebih segar. Ia menatap Bima lama, lalu mengangguk, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Di matanya,
Naila melihat kebanggaan yang berbeda. Bukan pada kekuasaan, bukan pada kemenangan hukum, tetapi pada pilihan yang diambil dengan hati. Hari itu, Naila mengantar Bima ke sekolah untuk pertama kalinya. Seragamnya masih kaku, sepatunya baru. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam tas. Rangga berdiri di gerbang, tidak ikut masuk, tetapi matanya mengikuti setiap langkah anaknya. Di dalam mobil, Naila menatap ke depan. Mulai hari ini, hidup kita tidak akan sama. Rangga mengangguk. Aku tahu. Di kejauhan, kota bergerak seperti biasa. Perusahaan tetap berjalan. Kasus hukum tetap berproses. Para pengkhianat menghadapi akibat dari pilihan mereka. Namun bagi Naila, semua itu tidak lagi menjadi pusat dunia. Ia telah kehilangan ayahnya di atas kertas, menemukannya kembali di hutan, dan pada akhirnya menemukan sesuatu yang tidak pernah ia cari. Keluarga yang datang bukan dari darah, tetapi dari keberanian untuk peduli. Dan di jalan yang tidak pernah ia rencanakan ini, Naila melangkah tanpa ragu. Cerita selesai. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.